Kerinci, sekepal tanah sorga yang tercampak ke muka bumi. Demikian syair ditulis di atas menara Masjid Raya oleh Ghazali Burhan Rioja. Sebuah negeri yang memberikan 420 talenta emas kepada Raja Sulaiman alaihissalam. Taprobana insula dengan emas dan rempah, dengan pengarung samudera yang gagah berani, yang diberitakan Claudius Ptolemeus. Negeri berawan puncak Mahameru, tempat bersemayamnya Dewi Sinta yang disebut dalam kitab Jataka. Negeri dengan pancaran cahaya ilahi yang membuat Abu Raihan Al-Biruni menembus lapis semesta, pulau emas yang ditulis para musyafir, dan Suwarna Dwipa yang dikabarkan oleh Itsing. Dataran tinggi Kerinci merupakan kawasan pedalaman yang jauh dari jalur perdagangan maritim. Selain itu juga bergunung-gunung dan berbukit-bukit dengan sungai-sungai bertebing terjal, sehingga menghambat mobilitas horizontal. Namun, ternyata kawasan tersebut tidak benar-benar terisolasi. Masyarakat bercorak tradisi megalitik di dataran tinggi Kerinci mungkin sekali menghuni lahan di sekitar batu monolit yang mempunyai nama lokal batu gong, batu bedil, atau batu larung. Tinggalan artefak menonjol di situs megalitik adalah pecahan tembikar yang merupakan bukti pemukiman di masa lampau. Ini daerah ini, kawasan ini banyak terdapat pecahan-pecahan tembikar dan juga gerabah ini. Dahulu kita melakukan penggalian di sana itu dengan bebinik bonat. Pecahan tembikar, gerabah, dan tinggalan-tinggalan sama dongson, tapak genggam. Nah, ini di daerah ini, guys. Peninggalan bersejarah dari masa prahistoria di Kerinci sejenis menhir batu. Keadaannya sangat unik, umumnya menghadap utara selatan, berbentuk silindrik dengan posisi tergeletak di permukaan tanah. Posisi ini belum pernah ditemukan pada daerah lainnya di Indonesia. Keberadaan batu silindrik yang ada di daerah Kerinci merupakan penyimpangan dari tradisi umum megalitik di Indonesia. Batu ini dianggap oleh orang kampung Desa Muak ini keramat dan sakti. Pada zaman dahulu, batu ini dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat persembahan. Kerinci, negeri dinaungi nebula kosmos jagat raya, terukir indah pada relief-relief batu purba, adalah bukti adanya sebuah peradaban kuno namun sangat maju, melampaui batas pikiran manusia kebanyakan saat ini. Batu ini dinamakan batu lumpang batu. Jadi batu bergambar ini ditemukan kurang lebih tahun 1960 oleh masyarakat yang berkebun di wilayah Desa Muak. Batu bergambar ini yang bermotif gambar kuda, unta. Di sini ada bergambar barangkali katak, dan selebihnya ada gambar manusia. Gambar manusia ini memakai topi runcing. Setelah ditemukan kurang lebih tahun 70, nampaknya agak unik dari batu yang lain, karena
batu ini ada berupa relief atau gambar. Jadi sudah dikenal oleh seluruh masyarakat wilayah Kabupaten Kerinci dan juga luar Kerinci, bahkan sampai ke wilayah mancanegara atau orang bule atau orang asing. Sebagai jupel, juru pelihara batu relief dan lempang batu ini kepada mahasiswa atau pelajar ataupun siswa yang generasi sekarang supaya dapat melestarikan tentang sejarah dan pemeliharaan batu ini. Di tempat lainnya, simbol keperkasaan kekuatan terpahat pada situs batu bersurat Jujun. Pahatan pada kedua sisi batu adalah sebelah kanan berwujud penari wanita, sedangkan sebelah kiri bercorak pria berwujud raksasa, bermahkota membawa gada. Pria bermahkota lingkaran cahaya dengan sikap badan anti banga. Pahatan ini merupakan perwujudan dari dua rapala. Tapi menhir ini bukanlah berasal dari zaman Hindu. Secara kronologi, batu silindrik ini berasal dari masa prasejarah, 3000 tahun sebelum Masehi. Ukiran pada batu purba Kerinci diduga kuat berkaitan dengan kegiatan ritual pada masa itu, seperti motif manusia kangkang yang bermakna kesuburan, hingga batu meriam yang di atas permukaannya terdapat alur bekas tatakan dan sebuah lubang. Alur ini merupakan landasan tempat memenggal kepala pada tradisi purba, dan darahnya mengalir di dalam lubang dekat alur tersebut. Namanya batu silindrik, tapi bahasa kampung itu batu meriam. Yaitu fungsinya itu untuk pemujaan para dewa-dewa dulu, seperti dewa matahari atau dewa lain. Tapi karena ada yang berlubang di tengah itu tempat untuk darahnya. Jadi darah atau ayam atau kambing itu dipotong, darahnya dimasukkan di situ. Tradisi ritual meletakkan sesaji yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang dibuktikan dengan adanya keberadaan dolmen yang oleh masyarakat sekitar disebut batu rajo. Banyak sekali temuan yang membuktikan bahwa ketika di dataran rendah Jambi berkembang pesat kerajaan Melayu bercorak Buddhis, di dataran tinggi Jambi bertahan kehidupan bercorak tradisi megalitik, bertahan hingga kedatangan Islam. Masjid kuno Kelurahan Lempur Tengah didirikan abad 17, dibangun secara swadaya masyarakat, sistem gotong royong. Tiangnya 4 suku, berarti itu 4 nenek mama. Tiangnya ini satu rumpun kayu yang masih utuh, tidak pakai paku, tidak pakai apa, cuma dipahat aja. Sistem asuknya itu. Islam masuk ke alam Kerinci dengan membawa nilai-nilai baru yang secara perlahan-lahan menyebar dalam sendi kehidupan suku Kerinci, di mana pada awal penyebarannya tidak serta-merta meleburkan tradisi yang sudah ada. Islam telah berkembang di alam Kerinci sejak abad ke-14 dengan tercantumnya nama Koja Alidepati dalam naskah Tanjung Tanah. Koja atau Khwaja yang dalam tradisi Islam India dan Persia merupakan panggilan untuk seorang pendakwah. Perpaduan arsitektur Islam dengan pengaruh tradisi lokal tidak hanya dapat kita lihat pada bangunan-bangunan masjid kuno, akan tetapi juga pada setiap rancangan bangunan rumah tradisional masyarakat suku Kerinci yang disebut larik, yang banyak dihiasi ornamen hias seni pahat dan seni rupa yang memiliki berbagai corak yang syarat dengan makna religius dan filosofis. Maka warisan budaya yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan tersebut harus dilestarikan.